Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Damayanti dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ilmu medan, peta, dan kompas. Pertama, navigasi darat. Apa itu navigasi darat? Navigasi darat adalah suatu teknik untuk menentukan posisi kita maupun suatu objek serta arah lintasan kita di peta, sehingga dapat memberikan gambaran terhadap medan yang sedang atau akan kita lalui. Peralatan dan perlengkapan navigasi darat. Pertama, peta. Kedua, kompas. Ketiga, altimeter atau alat pengukur ketinggian. Keempat, busur derajat. Kelima, penggaris. Keenam, pensil. 7, penghapus. Dan terakhir, GPS. Kedua, peta. Pengertian peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang diproyeksikan ke dalam bidang datar dengan perbandingan atau perkecilan tertentu yang dinamakan kedar atau skala, dengan maksud agar si pemakai mempunyai gambaran atau bayangan mengenai suatu medan. Peta sendiri kemudian berkembang sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya. Untuk keperluan navigasi darat, umumnya digunakan peta topografi. Peta topografi. Berasal dari bahasa Yunani, topos yang berarti tempat dan grafi yang berarti menggambar. Peta topografi memetakan wilayah tempat-tempat di permukaan bumi yang berketinggian atau dataran tinggi dari permukaan laut menjadi bentuk garis-garis kontur dengan satu garis kontur mewakili suatu ketinggian. Walaupun peta topografi memetakan tiap interval ketinggian tertentu, namun disertakan pula keterangan berupa simbol yang disebut legenda peta. Kedua, ada peta-pita, yaitu peta yang digunakan untuk mengarahkan kita pada suatu perjalanan. Tujuannya untuk dokumentasi, peta wilayah, dan petunjuk arah. Objek berupa nomor, waktu, jarak, arah, jarak, objek kiri dan objek kanan, serta keterangan. Fungsi peta. Pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Dua, memperlihatkan ukuran luas, jarak, dan arah suatu tempat di bumi. Tiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Empat, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Keenam, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Keenam, analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Ketujuh, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Kedelapan, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geologi di permukaan bumi. Kelengkapan peta. Yang pertama ada indeks peta. Kedua, ada judul peta. Ketiga, keterangan pembuatan. Keempat, nomor peta. Kelima, pembagian lembar peta. Keenam, sistem koordinat. Ketujuh, skala peta. Kedelapan, orientasi arah utara. Kesembilan, garis kontur atau garis ketinggian. Kesepuluh, legenda peta.
Skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak mendatar antara dua titik di medan sebenarnya. Sifat skala. Pertama, makin kecil angka di belakang tanda bagi, makin besar skala peta. Kedua, makin besar angka di belakang tanda bagi, makin kecil skalanya. Cara menyatakan skala. Menggunakan skala perbandingan. Contoh 1:50.000. Artinya 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm di medan sebenarnya atau 500 meter. Cara mengukur jarak di peta. Pertama, dengan menggunakan mistar untuk medan yang lurus. Kedua, dengan curve meter untuk garis yang berbelok-belok. Ketiga, jika semuanya tidak ada, gunakan kertas kemudian diukur pada skala garis. Memindahkan jarak di medan sebenarnya ke peta. Pertama, perkirakan jarak yang Anda jalani di medan sebenarnya. Kedua, berapa skala yang Anda gunakan. Ketiga, bagi jarak yang Anda peroleh hasil T dengan skala peta. Sama dengan jarak yang harus Anda plot di peta. Koordinat peta. Koordinat adalah kedudukan suatu titik pada peta koordinat ditentukan dengan menggunakan suatu sistem sumbu, yaitu garis-garis yang saling berpotongan tegak lurus. Sistem koordinat yang resmi dipakai ada dua, yaitu 1. Koordinat geografis. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur, berupa garis bujur barat dan bujur timur yang tegak lurus terhadap khatulistiwa, dan garis lintang terdiri dari lintang utara dan lintang selatan yang sejajar dengan khatulistiwa. Koordinat geografis dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. 2. Koordinat grid. Dalam koordinat grid, kedudukan suatu titik dinyatakan dalam ukuran jarak terhadap suatu titik acuan. Untuk wilayah Indonesia, titik acuan terdapat di sebelah barat Jakarta atau 60 derajat lintang utara dan 60 derajat bujur timur. Arah. Arah dapat diketahui dengan menggunakan kompas, di mana kompas mempunyai lingkaran yang terbagi menjadi 360 derajat. Jika dikaitkan dengan arah mata angin, maka 0 derajat dari 360 derajat adalah arah utara, 90 derajat dari 360 derajat adalah arah timur, 180 derajat dari 360 derajat adalah arah selatan, 270 derajat dari 360 derajat adalah arah barat. Dalam mempelajari arah, kita mengenal 3 macam arah utara, yaitu 1. Arah utara sebenarnya atau kutub adalah arah utara yang ditunjukkan oleh garis meridian, di mana menunjukkan ke arah kutub utara. Kedua, arah utara peta adalah arah utara yang ditunjukkan oleh sumbu vertikal yang terdapat dalam peta. Ketiga, arah utara magnetik atau medan magnetik bumi adalah arah utara yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Ketiga, kompas. Pengertian kompas. Kompas adalah suatu alat penunjuk yang digunakan untuk menentukan arah. Arah yang dimaksud di sini adalah arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Macam-macam kompas. Pertama, kompas biasa. Kedua, kompas bidik. 3. Kompas silva. Keempat, kompas prisma. 5. Kompas geologi. Prinsip kerja kompas.
Kutub utara magnet selalu menunjukkan arah 0 derajat, sehingga besar arah objek kompas terhadap arah utara magnetis 0 derajat dapat dihitung. Skala yang digunakan adalah 360 derajat, yaitu besar sudut atau suatu lingkaran. Jadi, arah timur sebenarnya adalah 90 derajat, atau dikatakan memiliki penyimpangan atau pergeseran arah sebesar 90 derajat dari arah utara. Sistem putaran yang dipakai adalah sistem azimut, yaitu apabila arah menuju putaran adalah dari utara ke timur dan seterusnya, sehingga arah bernilai 270 derajat. Maka sistem ini perlu ditulis sebagai berikut. Timur N 90 derajat E, selatan N 180 derajat E, barat 270 derajat E. Bagian-bagian kompas. Dial permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Visir pembidik sasaran, lensa pembesar untuk pembacaan pada angka berupa lensa bikonkav untuk mempermudah dalam pembacaannya. Keempat, jarum penunjuk menunjukkan lokasi magnet bumi. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat dapat diputar-putar. Alat penggantung untuk tali atau dapat juga untuk menyangkutkan ibu jari tangan sewaktu melakukan pembidikan. Ini gambar bagian-bagian kompas. Cara menggunakan kompas. Yang pertama, letakkan kompas Anda di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. Kedua, bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca kira-kira 45 derajat sampai 50 derajat di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. Ketiga, apabila visir dilakukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat sebelum menunjuk arah sasaran. Tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang 30 derajat. Carilah sebuah benda yang menjulang atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya, sebab rute ke 30 derajat tidak selalu datar atau kering. Di tempat itu, kita melambung atau keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30 derajat. Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, tetapkan terlebih dahulu sasaran bidik atau sasaran balik atau back azimut atau back reading agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Azimut dan back azimut. Azimut adalah sistem pengukuran arah berdasarkan 0 derajat utara magnet berputar ke timur semakin besar, ditulis N derajat E. Namun dalam praktek azimut ini adalah besarnya arah tersebut. Jadi besar sudut atau arah yang terbaca pada kompas adalah azimutnya. Sedangkan back azimut adalah kebalikan dari azimut. Jadi beda azimut dengan back azimut adalah 180 derajat. Penggunaan di lapangan. Bila kita membidik arah sasaran dengan kompas, maka hasilnya adalah azimut, yaitu besar
arah dari posisi kita ke sasaran. Pada saat itu juga berarti arah dari sasaran ke posisi kita adalah back azimuth. Rumus back azimuth atau back reading. Jika X lebih kecil dari 180 derajat, maka X ditambah 180 derajat. Jika X lebih besar dari 180 derajat, maka X ditambah 180 derajat. Di mana X merupakan azimuthnya. Sudut untuk menunjukkan arah mata angin. Arah utara ditunjukkan arah 0 derajat atau sudut 0 derajat atau 360 derajat, timur 90 derajat, selatan 180 derajat, barat 270 derajat, timur laut 45 derajat, tenggara 135 derajat, barat daya 225 derajat, barat laut 315 derajat. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.